Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berjumpa lagi ya di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin mengambil waktu sejenak untuk bersama dengan Tuhan secara khusus. Kali ini kami mau belajar mengenai pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan menolong kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang pulih atau kata pulih yang ada dalam Alkitab. Nah, di dalam Alkitab, kata pulih itu dipakai bahasa Ibraninya syub. Syub ini mengandung banyak pengertian, banyak artinya. Seperti berputar arah kembali, memperbaiki, menghubungkan, menyembuhkan, menyambung, mengutuhkan, berdamai, dan bertobat. Nah, kata syub ini memiliki makna yang berbobot untuk pertama kali itu pada masa pembuangan Babel, yaitu pada tahun 500-an sebelum Masehi. Dan pada waktu itu nabi-nabi di dalam khotbah-khotbah mereka itu menggunakan kata teshubah. Ya, teshubah, yaitu bertobat. Jadi pada saat itu para nabi menyerukan agar raja ya mengatur negeri dengan takut akan Tuhan, dan rakyat diserukan untuk kembali ke jalan Tuhan. Nah, ini pakai kata teshubah tadi Bapak Ibu, supaya raja mengatur negeri dengan takut akan Tuhan, dan rakyat diserukan untuk kembali ke jalan Tuhan, bertobat itu ya Bapak Ibu. Itu pada waktu masa pembuangan itu. Bapak Ibu, di dalam kitab Mazmur seperti Mazmur 85 ayat 5, itu juga menggunakan kata syub. Misalnya dia mengatakan, pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Jadi syubah di sini artinya pulihkan, terus kemudian meniadakan sakit hati gitu. Lalu Yeremia juga di Yeremia 30 ayat 3 menggunakan kata syub juga. Dengan pengertian seperti ini. Atau berbunyi begini ya Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Itu pakai kata syub, berarti Tuhan memperbaiki keadaan umatnya, baik Israel maupun Yehuda. Bapak Ibu, itu perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, di bahasa Yunaninya pakai kata apokaptismai, ya. Apokaptismai. Di dalam keempat Injil, kata apokaptismai ini artinya sembuh. Contoh, di dalam Markus 8 ayat 25 mengatakan begini. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Nah, jadi kata syubah di dalam Ibrani, sedangkan Yunani itu apokaptismai artinya kesembuhan ya, memulihkan dari yang tidak bisa melihat menjadi bisa melihat. Bapak Ibu, di dalam kitab Ibrani 13 ayat 9, kata yang sama dipakai dengan pengertian kembali ke tempat tinggal yang semula. Di dalam bahasa perjanjian baru juga ada bahasa Yunani yang lain, yaitu katartiso. Katartiso itu berarti memperbaiki sesuatu yang rusak. Namun bisa juga diartikan sebagai mengembalikan ke jalan yang benar. Jadi memperbaiki sesuatu yang rusak, kalau hidup yang sudah rusak diperbaiki, atau kembali ke jalan yang benar seperti terdapat dalam Galatia 6 ayat 1. Atau melengkapi apa yang belum lengkap. Di Efesus 4 ayat 12 itu kata katartiso itu artinya melengkapi apa yang belum lengkap. Jadi semacam ya ada pemulihan yang lebih baik. Perbaikan yang lebih baik begitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi dalam bahasa Yunani apokaptismai itu artinya sembuh,
Lalu katartiso itu secara harafiah artinya memperbaiki ya sesuatu yang rusak. Sekarang di dalam perjanjian baru juga ada pengertian yang lain tentang pemulihan ini. Pemulihan itu dikaitkan dengan akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata pemulihan ini juga mengacu kepada diri Tuhan Yesus sebagai Mesias. Seperti yang diungkapkan oleh Yesaya 11 ayat 6, di mana menggambarkan tentang Mesias, dikatakan bahwa Mesias itu datang, terjadi pemulihan di dalam kehidupan di dunia ini. Contohnya, anak-anak itu dapat bermain, anak kecil dapat bermain dengan aman, bagaikan mereka bermain dekat dengan ular tedung. Jadi kalimatnya Yesaya itu yang bisa kita cuplik adalah bermain-main dekat ular tedung. Jadi pemulihan yang dilakukan oleh Mesias Juru Selamat itu membuat ada hubungan yang baik, hubungan yang terpulihkan antara anak kecil dengan ular tedung. Padahal kan nggak mungkin toh Bapak Ibu ular tedung dengan anak kecil bisa bermain bersama-sama. Tapi ini mau menggambarkan bahwa hasil pekerjaan dari seorang Mesias itu memulihkan relasi-relasi yang rusak, memulihkan hubungan-hubungan yang tidak mungkin terhubungkan, gitu ya. Jadi Mesias itu ketika bekerja dan Mesias ini dalam diri Tuhan Yesus itu mampu untuk menghubungkan, untuk memulihkan hubungan-hubungan yang tidak mungkin atau hubungan-hubungan yang rusak. Yesaya juga mengatakan demikian, tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Artinya bahwa ketika Mesias bekerja, maka hasil dari pekerjaan Mesias itu membuat orang-orang ini di dalam kehidupan di bumi ini berlaku baik. Karena setiap orang itu penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Jadi dengan orang mengenal akan Tuhan itu mendatangkan kelakuan yang baik. Tidak berlaku busuk, tapi berlaku baik. Dan itu membuat suasana atau pemulihan hubungan di antara manusia atau menciptakan suasana yang baik. Bapak Ibu, pemulihan juga itu menghubungkan hubungan antara umat dengan penciptanya. Seperti yang disampaikan dalam Wahyu 21 ayat 3. Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi kata pulih di dalam Alkitab ini banyak artinya ya, seperti menghubungkan, memulihkan hubungan antara umat dengan Allah, menjadi hubungan yang harmonis, memulihkan hubungan di dunia ini, bahkan di dalam hubungan segala makhluk ya, manusia dengan manusia, manusia dengan ciptaan yang lain, memulihkan dalam hal kesehatan, memulihkan dalam kehidupan yang tidak baik menjadi lebih baik, yang tidak takut akan Tuhan menjadi takut akan Tuhan, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara, ini sedikit dari makna tentang pulih di dalam Alkitab yang bisa saya sampaikan. Maka marilah hal ini membantu kita untuk terus belajar firman Tuhan dan terus terhubung dengan Tuhan, karena sumber pemulihan kita adalah Tuhan sendiri. Sumber pemulihan kita juga berpuncak pada pengorbanan Tuhan Yesus. Karena itu terus terhubung dengan Tuhan, sehingga kita terus menerus pemulihan kita dengan Tuhan, yang berdampak pada pemulihan kita dengan sesama dan segala makhluk, termasuk juga memulihkan kesehatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan memulihkan hidup kami. Di dalam semua lini kehidupan kami, Tuhan pulihkan. Tuhan bekerja untuk menghubungkan kami dengan Tuhan, menghubungkan kami dengan sesama dan segala makhluk, menghubungkan kami dengan situasi-situasi dunia ini, sehingga Tuhan terjadi hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Termasuk juga pemulihan kesehatan, pemulihan perilaku kami, perbaikan perilaku kami, dan seterusnya. Tuhan, tolonglah kami, Tuhan pulihlah kami.
supaya kami juga mampu untuk memulihkan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.